Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara pengukuran DTF atau Distance to Fault pada alat ukur SiteMaster. Apa itu DTF? DTF atau Distance to Fault adalah pengukuran untuk mengidentifikasi lokasi gangguan dalam sistem jalur antena. Sebagian besar sistem jalur antena terdiri dari berbagai jenis kabel koaksial dan konektor. Pengukuran DTF diperlukan untuk mengidentifikasi komponen yang tepat berkontribusi pada sistem kinerja jalur. Pengukuran DTF membuat mudah untuk mengidentifikasi lokasi gangguan dan menampilkan jarak relatif dari pantulan sinyal atau diskontinuitas berbagai titik pada sistem jalur. Layar yang ditunjukkan pada gambar berikut ditampilkan ketika mode pengukuran DTF dipilih. Jarak dari instrumen ditunjukkan pada sumbu X, sedangkan besarnya relatif diskontinuitas ditunjukkan pada sumbu Y, seperti pada gambar. Setelah mengetahui apa itu DTF, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengukur DTF menggunakan SiteMaster. Pada pengukuran Phasewire kali ini, kita akan belajar mengukur menggunakan SiteMaster Protect A434 dari perusahaan GS Instrument. Spesifikasi dari SiteMaster ini untuk pengukuran Phasewire adalah untuk frekuensinya adalah 40-4000 MHz atau sampai 4 GHz. Lalu untuk pengukuran Phasewire-nya, rentangnya adalah 1-65. Untuk return loss, 0-60 dB. Lalu untuk spesifikasi jarak untuk pengukuran DTF pada SiteMaster ini adalah 0-1250 meter. Adapun keterangan yang perlu pengguna ketahui saat melakukan pengukuran DTF. Yang pertama yaitu limit line dan limit level info. Fungsi ini menetapkan nilai batas pada limit trace. Bagian trace yang melebihi garis batas akan ditampilkan dalam warna merah. Pada calibration info menampilkan status kalibrasi pada pita frekuensi pengukuran yang telah kita tentukan. Saat SiteMaster pertama kali dihidupkan, statusnya adalah call off. Simbol call on akan ditampilkan bersamaan dengan setelah kalibrasi berhasil dilakukan. Selanjutnya, maksimum distance. Maksimum distance menampilkan jarak maksimum yang diukur dalam pengukuran ketika pengguna mengukur bandwidth atau pita frekuensi. Mengatur pita frekuensi sempit akan meningkatkan jarak yang dapat diukur. Saat mengukur pita frekuensi yang lebar, akan mengurangi jarak. Discal unit ini adalah satuan pengukuran sumbu Y yang akan ditampilkan untuk pengukuran Phasewire. Terdapat dua opsi pilihan, yaitu Phasewire dan RL. Jika kita memilih Phasewire, kita dapat melihat hasil yang didapatkan dari Phasewire antena tersebut. Sedangkan jika dalam RL, maka akan ditampilkan dalam satuan return loss yaitu dB. Frekuensi span adalah rentang pita frekuensi yang ditentukan pengguna. Mengubah bandwidth frekuensi tidak mempengaruhi hasil trace, tetapi mempengaruhi kalibrasi. Diperlukan untuk kalibrasi ulang jika pengaturan frekuensi diubah. Frekuensi bandwidth info. Nama bandwidth ditampilkan jika bandwidth dipilih dari daftar bandwidth yang disimpan dalam instrumen atau alat. Jika pengguna mengatur frekuensi start, stop, center, atau span secara manual, maka nama band akan ditampilkan menjadi custom. Selanjutnya, kabel info. Nama kabel yang dipilih oleh pengguna akan ditampilkan pada layar. Nama kabel ditampilkan jika kabel yang dipilih dari daftar kabel yang disimpan dalam instrumen atau alat. Jika pengguna mengatur velocity dan kabel loss secara manual, nama kabel akan menampilkan custom. Selanjutnya ada rel profile. Kecepatan rembat relatif untuk jenis kabel yang dipilih oleh pengguna dari daftar kabel yang diatur secara manual dengan memilih tombol velocity. Keterangan yang terakhir yaitu kabel loss. Nilai loss per unit jarak untuk jenis kabel yang dipilih oleh pengguna dari daftar kabel atau atur secara manual dengan memilih kunci kabel loss. Langkah awal untuk melakukan pengukuran DTF pada SiteMaster adalah mengatur frekuensi. Kita akan mengatur frekuensi start dan stop. Langkah pertama, tekan tombol frek atau dis. Lalu, pilih menu start yang terdapat pada layar. Selanjutnya, masukkan nilai frekuensi awal.
Setelah memasukkan nilai frekuensi awal, tekan tombol Enter. Lalu, pilih menu stop yang terdapat pada layar. Masukkan nilai frekuensi akhir. Lalu, tekan tombol Enter. Setelah mengatur frekuensi start dan stop, selanjutnya adalah kita harus mengatur distance atau jarak yang akan kita ukur pada site master. Berikut adalah langkah-langkah mengatur setting distance atau jarak pada pengukuran DTF. Pertama, pilih menu distance atau jarak yang terdapat pada layar. Lalu, masukkan nilai jarak. Setelah memasukkan nilai jarak, tekan tombol Enter untuk menetapkan nilai jarak yang telah kita input. Selanjutnya, setting kabel atau jenis kabel yang akan digunakan pada pengukuran DTF. Berikut adalah langkah-langkah men-setting kabel atau jenis kabel yang akan digunakan pada pengukuran DTF. Pertama, pilih menu kabel list yang terdapat pada layar. Lalu, pilih standar atau custom. Gunakan knob untuk memilih standar atau custom. Lalu, tekan tombol Enter. Selanjutnya, mengatur setting relative propagation velocity pada site master. Berikut adalah langkah-langkah mengatur relative propagation velocity pada pengukuran DTF. Pertama-tama, pilih menu setup yang terdapat pada layar site master. Lalu, pilih menu velocity. Setelah itu, masukkan nilai velocity yang akan digunakan pada pengukuran. Lalu tekan tombol Enter. Selanjutnya, men-setting atau mengatur kabel loss pada site master. Berikut adalah langkah-langkah mengatur atau men-setting kabel loss yang akan digunakan pada pengukuran DTF. Pertama, pilih menu setup yang terdapat pada layar. Lalu, pilih menu kabel loss yang terdapat pada layar site master. Selanjutnya, masukkan nilai kabel loss. Yang terakhir, tekan tombol Enter untuk menetapkan nilai kabel loss yang telah diinput. Selanjutnya, kita akan mengukur sumbu X pada pengukuran DTF pada alat site master. Sumbu X di sini menyatakan pengukuran dalam jarak. Berikut adalah langkah-langkah mengatur atau men-setting satuan sumbu X yang menyatakan jarak pada pengukuran DTF. Pertama-tama, pilih menu setup yang terdapat pada layar site master. Lalu, pilih menu kabel loss yang terdapat pada layar. Setelah memilih menu kabel loss, pengguna dapat memilih satuan sumbu X, yaitu antara meter dan feet atau kaki. Selanjutnya adalah mengatur kalibrasi pada site master sebelum melakukan pengukuran. Fungsi dari kalibrasi adalah agar pengukuran mendapatkan hasil yang maksimal dan presisi. Untuk hasil terbaik, pengaturan frekuensi dan kalibrasi instrumen harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran. Berikut adalah gambar ilustrasi untuk melakukan kalibrasi pada site master. Pada saat kalibrasi, kit kalibrasi dapat dihubungkan langsung dengan alat atau menggunakan kabel. Lalu, perlu diingat juga, mengubah pengaturan frekuensi akan secara otomatis menonaktifkan kalibrasi dengan simbol call off yang akan ditampilkan pada layar. Selalu atur frekuensi sebelum mengkalibrasi instrumen. Lalu, untuk tombol kalibrasi, terdapat seperti pada gambar ilustrasi. Berikut adalah langkah-langkah setting kalibrasi pada alat ukur site master. Yang pertama, tekan tombol call. Lalu, sambungkan kit kalibrasi open pada site master. Setelah itu, pilih menu open yang terdapat pada layar. Tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu, sambungkan kit kalibrasi short. Selanjutnya, pilih menu short yang terdapat pada layar. Setelah itu, tunggu hingga proses terjadi dan terdapat gambar seperti pada video ini. Lalu, sambungkan kit kalibrasi load. Yang terakhir, pilih menu load yang terdapat pada layar dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah semua langkah dilakukan,
keadaan kalibrasi diubah menjadi call on secara otomatis. Setelah selesai melakukan kalibrasi pada site master, langkah selanjutnya adalah pasangkan antena yang akan kita ukur dengan site master. Berikut adalah gambar ilustrasi menyambungkan antena pada alat ukur site master. Setelah antena terhubung pada site master, pengguna dilarang mengubah frekuensi karena jika itu terjadi, alarm peringatan akan berbunyi dan status kalibrasi diubah menjadi call off secara otomatis. Mengubah pengaturan frekuensi harus mengkalibrasi ulang instrumen atau alat site master. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana melakukan penyesuaian skala pada saat melakukan pengukuran pada site master. Tekan tombol auto scale seperti pada gambar berikut untuk mengoptimalkan skala sumbu Y dan menampilkan seluruh trace. Tekan tombol AMP seperti pada gambar berikut untuk mengatur nilai maksimum dan minimum pada skala sumbu Y secara manual. Lalu, tekan tombol scale seperti pada gambar berikut untuk memilih unit tampilan skala sumbu Y. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana penggunaan marker pada pengukuran DTF pada alat site master. Tergantung pada pengguna, saat melakukan pengukuran, 4 atau 6 marker dapat digunakan secara bersamaan. Nilai jarak dapat diketahui dari sebelah marker saat ditampilkan. Berikut adalah contoh gambar pada saat melakukan pengukuran DTF dan mengaktifkan fungsi marker. Nilai jarak ditampilkan pada sebelah kanan marker. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana penggunaan fungsi windowing pada pengukuran DTF pada alat ukur site master. Windowing diterapkan ketika lokasi kesalahan yang akurat tidak dapat diverifikasi. Jika fungsi windowing dinyalakan oleh pengguna, hasil trace dari DTF akan diperhalus, sehingga memungkinkan pengguna mudah untuk membedakan noise dan peak. Berikut adalah contoh gambar saat sebelum melakukan pengaktifan fungsi windowing. Pada hasil trace ini, terdapat banyak sekali noise. Dengan mengaktifkan fungsi windowing, hasil trace dari DTF akan diperhalus, sehingga memungkinkan pengguna untuk mudah membedakan noise dan peak. Gambar berikut menunjukkan hasil dari penerapan windowing pada trace. Noise di sekeliling puncak atau peak akan diredam. Lalu, lokasinya terjadinya loss atau kesalahan dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna.